Shalom Kak. Nah, hari ini kita kembali lagi ya, harus semangat untuk memuji Tuhan. Nggak boleh lagi malas-malasan. Nggak boleh. Nggak boleh lagi ngapain lagi Kak? Makan-makan. Makan-makan. Minum-minum nggak boleh ya. Semuanya siap untuk beribadah memuji Tuhan. Nah, sekarang kita lipat tangan yuk. Yuk, lipat tangannya. Tutup matanya, tunduk kepalanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan berikan kekuatan, kesehatan bagi kami untuk boleh sama-sama datang untuk memuji Tuhan di ibadah sekolah minggu. Tuhan, berkati kami ya untuk bisa sungguh-sungguh memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan dari awal sampai selesai. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu yang boleh melayani pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk, semuanya lebih semangat lagi. Kita kembali lagi, ayo semuanya bangkit berdiri. Semuanya goyang-goyang kakinya, tangannya. Kita mau menari untuk Tuhan Yesus. Ya, semuanya sungguh-sungguh. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan melompat, lompat, lompat, lompat. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan melompat, lompat, 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 lompat. Bukan melompat, bukan melompat, bukan melompat, lompat, lompat, lompat. Bukan melompat, bukan melompat, bukan melompat, lompat, lompat, lompat. Tertawa. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan tertawa. Ha 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 ha. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan tertawa. Ha 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 ha. Bukan tertawa, bukan tertawa. Tawa. Ha 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 ha. Bukan tertawa, bukan tertawa. Ha 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 ha. Kita ulang lagi lebih semangat. Bila roh Allah ada di dalam menari, bukan menari, tangannya diangkat. Lagi. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari.
semangat untuk memuji. Semangat. Haleluya. Yes. Iman. Doa. Yeay. Bila iblis berseru, maju saja. Katanya jangan maju, maju saja. Percaya pasti menang oleh darah Yesusku. Mahkota tersedia, ambil saja. Bila iblis berseru, doa saja. Katanya jangan doa, doa saja. Percaya pasti menang oleh darah Yesusku. Mahkota tersedia, ambil saja. Bila iblis berseru, maju saja. Katanya jangan maju, maju saja. Percaya pasti menang oleh darah Yesusku. Mahkota tersedia, ambil saja. Bila iblis berseru, doa saja. Katanya jangan doa, doa saja. Percaya pasti menang oleh darah Yesusku. Mahkota tersedia, ambil saja. Percaya pasti menang oleh darah Yesusku. Mahkota tersedia, ambil saja. Sekali lagi. Yes. Darah Yesusku. Ambil saja. Ambil sekali lagi. Ambil saja. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup. Doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Amin. Pentakosta ketiga adalah 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. 2. Penranjian terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yes. Semuanya boleh duduk kembali ya. Iya. Nggak boleh lagi main-main. Kita akan memuji, menyembah Tuhan. Semuanya sungguh-sungguh ya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Kita ulang. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan,
sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, kami percaya padamu Tuhan, kebajikan kemurahan bagi kami. Terima kasih Yesus. Kami percaya berkat-Mu berlimpah bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terpuji nama-Mu. Kebaikan kemurahan bagi kami. Kita katakan sekali lagi, aku percaya. Ku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Kau Yesus. Haleluya. Haleluya. Shalom adik-adik. Tuh, siapa yang bersuka cita? Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan Yesus hebat. 3 kali ya. Kita melompat sama-sama setelah Kak Ita bilang 3 kali. 1, 2, 3. Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus hebat. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang bersuka
kita hari ini, kita akan menceritakan firman Tuhan. Judulnya adalah Ester percaya dan melihat keselamatan. Tapi sebelumnya adik-adik duduk yang manis. Kita berdoa ya. Tangannya ditaruh di dada dan kita berdoa. Tuhan Yesus, saya telah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saat ini saya mau dengar firman Tuhan. Roh Kudus masuk dalam hati saya, pikiran saya, supaya saya boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, saya siap dengar firman Tuhan. Katakan amin. Nah adik-adik, hari ini Kak Ita bercerita tentang Ester. Panjang loh ayatnya adik-adik, dari Ester 1 sampai 10. Tapi Kak Ita akan ringkas ya adik-adik. Kak Ita dulu pernah cerita tentang Ester. Siapa yang masih ingat? Nah sekarang Kak Ita ulang ya pelan-pelan sambil supaya adik-adik Roh Kudus bantu untuk mengingat cerita tentang Ester. Nah adik-adik, di suatu kerajaan di Persia ada benteng seperti rumah gitu deh. Namanya benteng Susan adik-adik. Nah adik-adik, di istana itu ada raja yang bernama Ahasiweros. Dia itu kaya deh, banyak uangnya. Jadi dia pada saat itu mengadakan pesta. Pesta besar dengan pejabat-pejabat dari istana. Wakil-wakilnya semua yang dia orang pejabat-pejabat di istana itu mengadakan pesta selama 7 hari. 1 minggu pesta. Capek kan ya, 1 minggu pesta lama loh adik-adik. Nah adik-adik mereka makan, minum sampai akhirnya mabuk adik-adik. Karena mereka minum anggur. Nah pada suatu hari pada waktu mereka senang-senang di pesta itu. Terus teman-temannya raja bilang gini, Pak Raja, Pak Ahasiweros, tunjukin dong istrimu itu kan cantik katanya. Nah permaisuri raja namanya Ratu Wasti. Terus raja ingat, oh iya permaisuriku cantik katanya. Coba saya panggil, dia panggil pengawal. Pengawal, panggil Ratu Wasti. Suruh dia menghadap ke sini. Karena teman-temanku mau melihat kecantikan dari Ratu Wasti. Terus pengawalnya pergi. Sampai di sana, taunya Ratu Wastinya gak mau adik-adik. Ngapain saya datang ke sana? Di situ kan orang-orangnya mabuk-mabuk, gak mau. Masa kecantikan saya ditujukan kepada orang-orang mabuk? Dia gak mau adik-adik, meskipun dia dipanggil oleh raja. Nah pengawalnya bilang sama rajanya, Pak Raja, Ratu Wastinya gak mau. Terus raja marah adik-adik sama Ratu Wasti. Kamu permaisuri tidak nurut kepada raja, pergi dari istana. Kamu gak boleh di sini lagi. Nah adik-adik, pada saat kita marah, semua perkataan yang tidak kita ingini keluar. Makanya adik-adik gak boleh marah-marah. Iblis tuh gangguin tuh kalau lagi marah-marah pikirannya. Jadinya kata-kata yang tidak baik keluar. Ratu Wastinya diusir sama Raja Ahasiweros, sama rajanya. Terus Ratu Wastinya pergi dari istana. Nah setelah pestanya selesai, lama-lama rajanya mikir juga. Sedih juga ya gak ada permaisuriku. Permaisuriku Ratu Wasti sudah saya usir, gak ada lagi. Terus dia panggil teman-temannya, pejabat-pejabat yang suka memberikan nasihat kepada raja. Gimana ya? Terus pejabat-pejabat itu bilang, gini aja, Ratu Wasti gak boleh dipanggil lagi. Karena dia sudah tidak menurut kepada raja. Semua orang harus nurut pada raja. Kalau ada yang gak nurut, nanti yang lain-lain ikut-ikut gak nurut seperti Ratu Wasti. Jadi raja gak boleh panggil Ratu Wasti lagi. Ganti aja cari yang lain, kata teman-temannya raja. Terus diadakanlah adik-adik orang-orang wanita-wanita untuk menggantikan Ratu Wasti. Akhirnya dapat adik-adik namanya Ester. Ester itu orang Yahudi adik-adik. Dan dia punya paman namanya Mordekai. Nah adik-adik, Ester itu dibilang sama Mordekai, jangan kasih tahu ya bahwa kamu orang Yahudi. Nanti kamu gak jadi menang, jadi jangan kasih tahu. Terus dirahasiakanlah bahwa Ester adalah warga Yahudi. Tiba-tiba adik-adik oleh perkenanan Tuhan, Ester terpilih menggantikan Ratu
Wasti. Karena dia cantik sekali adik-adik. Dan baik. Nah pada saat itu akhirnya Esther diangkat menjadi Ratu Esther. Menggantikan Ratu Wasti. Nah adik-adik, pamannya Esther, pamannya Ratu Esther itu suka duduk-duduk di samping pintu istana. Nah pada suatu hari Naaman, panglimanya Raja Ahasiweros, dia kalau lewat istana itu pamannya ratu gak pernah mau hormat. Karena Naaman ini maunya dihormati terus. Semua kalau dia lewat harus nunduk, nyembah gitu. Tapi Mordekai tidak mau adik-adik. Karena bagi dia yang perlu disembah adalah Tuhan. Haman. Jadi Haman itu orangnya kerjanya jahat adik-adik. Udah jahat terus dia benci sama orang Yahudi. Dia mau bunuh itu semua orang Yahudi. Terus Haman bilang gini sama Ahasiweros. Pak Raja, gimana kalau orang-orang Yahudi itu dibunuh semua dari kerajaan Persia? Kan dia kepikir soalnya itu ganggu-ganggu Pak Raja. Orang Yahudi itu pintar-pintar, lama-lama kita jadi hambanya mereka. Terus rajanya mikir-mikir, iya benar juga ya. Mendingan dia kan bangsa yang dijajah, mendingan kita bunuh aja semua. Terus keluarlah dekret dari raja bahwa semua orang Yahudi boleh dibunuh. Si Haman seneng banget. Dia udah rencana bikin tiang gantungan supaya Mordekai nanti kalau udah dibunuh digantung di situ. Nah adik-adik, Mordekai sedih adik-adik. Terus dia nangis, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, jangan kau bunuh semua orang Yahudi. Tolong Tuhan, umatmu kan kau berjanji supaya umatmu tuh diselamatkan. Nah adik-adik, terus Mordekai bilang ketemu sama Ratu Esther, ponakannya. Terus dia bilang, Esther, tahu nggak? Kalau sampai Yahudi dibunuh, kamu juga ikut mati, kan kamu orang Yahudi. Terus si Esther bilang, oh iya saya orang Yahudi. Jadi gimana dong paman? Kamu harus menghadap raja. Minta belas kasihan raja supaya bangsa Yahudi tidak dibunuh. Saat itu adik-adik, Esther sudah lama tidak bertemu dengan raja, sudah 1 bulan. Dan itu saat itu tidak boleh ada yang ketemu raja kalau tidak dipanggil adik-adik. Seperti Ratu Wasti itu, kalau dipanggil boleh menghadap, kalau enggak boleh. Akhirnya Ratu Wasti memberanikan diri. Dia bilang kalau nanti aku harus mati ya gak apa-apa lah, pokoknya aku harus menghadap raja. Dia datang menghadap raja. Pada saat menghadap raja, sebelum menghadap raja dia bilang gini dulu sama Mordekai. Paman, bilang sama seluruh bangsa Israel, sama semua binatang-binatangnya, sama semua orang Israel berpuasa 3 hari, 3 malam. Berpuasanya gak main-main adik-adik, tidak boleh makan dan minum 3 hari. Semua manusia dan ternak-ternaknya orang Yahudi Israel tidak boleh ada yang makan maupun minum. Karena dia mau menghadap raja. Karena pada saat kalau nanti raja tidak suka, Esther bisa dibunuh. Nah setelah semua berpuasa 3 hari, Esther menghadap raja. Terus Esther bilang gini, Pak Raja, saya ini orang Israel, orang Yahudi. Haman itu ingin membunuh bangsa Yahudi, berarti membunuh saya juga. Terus si Haman yang ada di sampingnya, kan diundang sama si Ratu Esther, diundang dia. Ada di situ. Terus si raja bilang gini, masa sih Haman membunuh Esther katanya. Terus rajanya keluar. Dia sedih hari-hari, soalnya Esther itu ratunya, nanti kalau mau dibunuh lagi gimana? Nah terus dia balik lagi. Waktu raja di taman, si Haman nunduk-nunduk sama ke Ratu Esther. Ratu Esther jangan bunuh saya, aku minta ampun, mau bunuh orang Israel jangan bunuh, ampuni kami. Terus Ratu Esther diam aja adik-adik. Tapi pada waktu dia nyembah-nyembah minta ampun sama Ratu Esther, rajanya masuk. Raja masuk marah adik-adik. Karena pada saat itu dia menyembah Ratu Esther. Ngapain kau pegang-pegang ratu kok?
Terus marahnya raja itu, dia langsung bilang pengawalnya, pengawal, bawa dia pergi, dia mengganggu ratuku, bawa dia pergi, bunuh. Terus pengawalnya bilang, Pak Raja, waktu itu dia mau bunuh Mordekai loh, dia udah pasang tiang gantungan untuk Mordekai. Oh kalau gitu taruh aja, dia aja yang digantung, gak usah Mordekai, dia aja yang digantung. Akhirnya Hamannya digantung. Tapi adik-adik tahu nggak? Dekret, peraturan yang dikeluarkan oleh raja untuk membunuh bangsa Yahudi Israel termasuk Ratu Esther tidak bisa dicabut. Karena sudah dibikin stempel, dicap. Kayak presiden kalau udah mengeluarkan perintah tidak bisa dicabut. Udah ada undang-undangnya. Terus Ratu Esther menghadap lagi ke raja. Sambil nangis, sebetulnya gak boleh juga, berani dia. Terus dia bilang gini, Raja, gimana caranya supaya dekret itu undang-undangnya dicabut supaya bangsaku tidak terbunuh semua. Terus rajanya mikir, gimana ya? Oh ya, kalau gitu keluarkan dekret baru, peraturan undang-undang baru. Bahwa orang Israel, orang Yahudi boleh melawan pada saat nanti orang-orang Persia akan membunuh bangsa Yahudi. Boleh dilawan. Kalau tadinya kan gak boleh, main bunuh aja boleh. Tapi ini gak boleh dilawan. Ternyata adik-adik oleh kuasa Tuhan, oleh doanya Esther, adik-adik seluruh bangsa Israel berdoa. Ternyata gubernur, pejabat-pejabat, kelurahan semua ada di kerajaan Persia. Semua belain bangsa Yahudi. Mereka tidak dibunuh adik-adik. Nah adik-adik itu adalah kuasa dari Tuhan. Nah sampai saat ini adik-adik, bangsa Israel, bangsa Yahudi merayakan dengan nama festival Purim. Apa itu festival Purim kakak? Festival di mana Tuhan menyatakan kuasanya melalui Esther untuk menyelamatkan umatnya. Karena Tuhan Yesus sudah berjanji umatnya tidak akan punah. Israel tidak akan punah adik-adik, Yahudi tidak akan punah. Demikian juga adik-adik. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan tidak akan pernah mengingkari. Pasti akan digenapi. Dan sampai sekarang adik-adik, bangsa Israel merayakan festival Purim dengan menyatakan kuasa bahwa Tuhan tidak akan memusnahkan, bahwa Tuhan akan menyelamatkan umatnya. Dan sampai sekarang kita dari GBI itu mengingat doa Esther itu dengan puasa Esther. Nah adik-adik, papa, mama, para pengerja tahu itu adik-adik. Puasa Esther gimana ya? 3 hari adik-adik. Tapi tidak makan dan minum. Dan itu biasanya di dalam menara doa. Soalnya cuma doa, nyanyi, nyembah Tuhan. Ya. Nah adik-adik, kita belajar adik-adik. Kalau adik-adik punya masalah apapun adik-adik, ingat janji Tuhan seperti Esther. Harus berani menyatakan bahwa Tuhan berjanji akan menolong kita. Kalau memang aduh susah banget, gimana sih kak? Mulai dengan doa. Gak bisa juga nih kayak pandemi adik-adik. Mulai dengan doa. Belum juga kita puasa, doa puasa. Gak bisa juga, ada juga tuh adik-adik hamba-hamba Tuhan yang dipilih untuk doa puasa Esther. Tapi kalau adik-adik itu jangan dulu, adik-adik masih kecil ya jangan ya. Kalau Tuhan tidak suruh adik-adik doa puasa Esther jangan lakukan ya. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik kita akan baca ya ayat firman Tuhan ya yang nah adik-adik buka Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Siapa yang sudah hafal? Baca, paling gak dibaca ya adik-adik. Kalau gak aduh kakak saya gak hafal, paling gak dihafal, dibaca. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Kata Tuhan jangan sombong. Karena kita diselamatkan bukan karena sok-sokan kita.
Tapi iman percaya kita kepada siapa? Tuhan Yesus. Bukan, oh saya percaya sama Tuhan Yesus, jadinya saya jadi orang hebat. Enggak adik-adik. Itu karena belas kasihan Tuhan. Ayat kedua apa? Wahyu 22 ayat 12. Tuhan bilang apa? Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Itu seperti Haman adik-adik. Menurut perbuatannya Haman. Haman kan jahat adik-adik. Jadi Tuhan akan lihat siapa yang berbuat jahat akan mendapat hukumannya. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik kita akan berdoa ya. Kita akan tutup ibadah kita. Tangannya ditaruh di dada, kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah ditabur Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan setiap firman yang telah ditabur tidak akan pernah sia-sia Tuhan Yesus. Jadikan adik-adik Tuhan Yesus tetap Tuhan percaya akan janji Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus sangat baik, sungguh baik dan sangat baik terhadap umatnya, terhadap adik-adik, terhadap yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus yang sudah dengar firman Tuhan katakan amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Mari kita satu dalam doa. Berkatilah Tuhan anak-anak Indonesia Tuhan. Engkau pakai Tuhan anak-anak sekolah minggu Tuhan. Jadi berkat Tuhan. Api Pentakosta yang ketiga Tuhan, dan curah COVID-19 ya Tuhan, biarlah melalui COVID-19 kami boleh sekolah dengan baik. Saat ini anak-anak Indonesia yang sakit disembuhkan. Saya sempurna Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik siapa yang berulang tahun di bulan September? Nah sekarang adik-adik boleh bangkit berdiri. Semuanya bangkit berdiri ya, tangannya boleh ditaruh di atas. Kita nyanyi ya. Aku diberkati, sepanjang umurku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi, aku diberkati, sepanjang umurku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik yang berulang tahun, tangannya ditaruh di atas kepala. Kita mau berdoa untuk adik-adik yang berulang tahun di bulan September. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk adik-adik yang berulang tahun di bulan September ini Tuhan. Engkau berkati adik-adik, kepintaran Tuhan Yesus, roh takut akan Tuhan turun atas adik-adik di dalam nama Yesus. Engkau persiapkan mereka Tuhan sebagai prajuritnya Tuhan, mempersiapkan jalan Tuhan di akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau beri kesehatan, kekuatan Tuhan. Bahkan Engkau memberkati papa mama mereka berlimpah-limpah Tuhan. Hikmat-Mu turun atas papa mama mereka Tuhan untuk menjadikan anak-anak-Mu Tuhan Yesus menjadi pasukan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk umur yang Kau tambahkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk adik-adik yang berulang tahun di bulan September ini. Di dalam nama Yesus, adik-adik yang berulang tahun katakan amin.
Adik-adik, kita akan tutup ibadah kita, semua bangkit berdiri dan kita akan terima berkat Tuhan. Tangannya diangkat tinggi-tinggi, kedua tangannya ya adik-adik. Fokus kepada Tuhan. Terima berkat Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik biji matanya Tuhan, adik-adik prajuritnya Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa di dalam nama anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai adik-adik semua, mulai saat ini sampai Yesus datang mengangkat kita, bahkan selama-lamanya. Semua yang terima berkat Tuhan katakan, amin. Shalom adik-adik, Tuhan memberkati berlimpah, limpah, limpah. Amin. Shalom.